Halo saudara, kalau tadi sudah kita simak bersama apa yang menjadi tajuk rencana harian Kompas hari ini, kini saatnya kita akan lihat bersama informasi apa saja yang disajikan di harian Kompas edisi Jumat 19 Juli 2024. Langsung saja kita pantau di halaman muka ada sebuah foto besar yang disajikan di sini. Ini merupakan foto salah satu sudut stand pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di AIS-BSD di Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 18 Juli 2024 kemarin. GIAS 2024 yang diikuti lebih dari 55 merek otomotif global anggota Gaikindo menghadirkan produk kendaraan bermotor baru dan konsep. Pameran otomotif ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 28 Juli 2024. Kita tinggalkan sejenak foto besar di halaman muka, kita akan bergeser ke bagian kiri atas dari halaman muka harian Kompas hari ini. Ada informasi yang baru saja berlangsung kemarin. Perombakan kabinet, penambahan wakil menteri untuk memuluskan transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024 kemarin. Ketiganya adalah Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, kemudian Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi. Langkah yang diambil di sisa 3 bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini disebut untuk kepentingan transisi ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Namun, langkah itu juga menyisihkan salah satu figur potensial calon gubernur untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024. Pelantikan 3 wakil menteri ini terkesan mendadak karena Presiden baru tiba dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Kamis pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun yang sudah punya agenda resmi sebelumnya diminta untuk meluncur ke Istana Negara dan menghadiri pelantikan tersebut. Dari informasi soal penambahan posisi wakil menteri, ada 3 wakil menteri yang dilantik kemarin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kita akan coba melihat informasi lainnya terkait dengan survei elektabilitas Litbang Kompas terkait dengan Pilgub Jawa Timur. Khofifah Emil tunggu penantang. Daya tarik Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak bagi warga Jawa Timur masih terbilang besar. Kendati demikian, peluang hadirnya para penantang yang didukung partai politik masih terbuka lebar di pemilihan gubernur Jawa Timur 2024. Tingginya elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas tak membuat dia dan partai politik pengusungnya terlena. Hasil survei justru menjadi penyemangat untuk bekerja lebih keras guna memenangi pemilihan gubernur Jawa Timur 2024. Modal penyemangat itu pun kini menguat setelah Khofifah dan pasangannya Emil Dardak memperoleh tambahan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita ketahui bersama setelah sejumlah partai menyatakan dukungannya kepada pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak untuk Pilgub Jawa Timur, begitu ya saudara. Kemarin yang terbaru ada salah satu partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera, yang mengundang Khofifah ke Jakarta untuk menyatakan bahwa PKS resmi mendukung pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak untuk mengarungi pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024. Ya saudara, tadi informasi-informasi yang disajikan kita hanya bahas sedikit tadi di halaman muka saja. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca dan juga Anda simak di harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.